kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh segmen terakhir pro kontra soal ambang batas belum selesai dan tampaknya memang akan sulit untuk selesai. Saya ingin Mas Lukman, Anda sebagai ketua Pansus, jadi peta politiknya sekarang lebih banyak yang pro ambang batas atau tidak? Petanya itu awalnya kita berdebat di konstitusional atau inkonstitusional, ya. Apalagi kemudian begitu banyak ahli tata negara yang kita undang menyatakan hal yang sama. Ini kalau ada thresholdnya, ini inkonstitusional. Karena keputusan keserentakan itu berimplikasi meniadakan presidensial threshold. Tapi terakhir kan ada statement dari Ketua MK, Pak Arief, bahwa ini terserah pembuat undang-undang. Sehingga kemudian konstelasi di internal Pansus itu terjadi perubahan. Memungkinkan kemudian yang Mas Toto bilang, kemudian nawar angka thresholdnya. Jadi sekarang penawaran di angka berapa? Ya tetap ada yang minta 20%, pemerintah positioningnya tetap di 20%, 25%. Alasan pemerintah apa? Kita sudah 2 kali pilpres dan tidak ada masalah. Pilkada sudah berkali-kali juga tidak ada masalah dengan threshold. Ya, tetapi kan pemerintah tidak menyatakan bahwa pilpres 2 kali periode ini tidak ada keserentakan. Ini ada keserentakannya. Jadi ini problem. Jadi pemerintah tetap 20-25%, partai pendukungnya sementara partai juga. politik berbeda-beda. Sekarang ada partai politik yang berupaya untuk setelah pernyataan Profesor Arief ini, ada partai politik yang untuk menawar. Oke lah, kita tidak berdebat tafsir konstitusional, inkonstitusional. Kita yang mana angka yang paling memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa terlibat banyak dalam pilpres. Konkretnya jadi PDIP temannya siapa nih sekarang PDIP? PDIP, Nasdem, Golkar, 3. itu 20%. PDIP, PKB, Hanura. Tapi begini Mbak Nana. Belum bisa Mbak. Jangan diborong Ini semua ini faktualnya ambang batas. Ada ambang batas. Ada ambang batas 10-15%. Ini faktualnya. Dibedakan. Nah, Gerindra temannya siapa Mas Lukman? Pansus itu 1 bulan yang lalu. Gerindra, PKS, PAN, Demokrat. Udah. PKB. Belum bisa, Mbak. PKB itu antara 0 sama Belum parlemen bisa. threshold. Pansus setelah Tidak 20%. Jadi Pansus itu melakukan jejak pendapat per fraksi 1 bulan yang lalu. Iya. Sampai dengan sekarang kami belum melakukan jejak pendapat lagi. Hasil jejaknya coba. Setelah berbagai macam simulasi perdebatan, kami baru akan melakukan jejak pendapat lagi hari ini. Hasil jejaknya apa? Jam 10 ini. Jam 10 Yang 2 bulan sekarang. lalu. Iya, makanya jangan lama-lama kita. Enggak, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi kita akan kembali ke Pansus, kita jejak pendapat. Kira-kira bagaimana pendapat fraksi-fraksi perkembangan terakhir setelah berbagai macam dinamika ini. Baik, silakan Mas Fadil. Ya, pertama kita berharap rancangan undang-undang ini segera selesai agar kemudian ada sosialisasi kepada publik, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu bisa maksimal. Ya. Nah, yang kedua, sebagai pembentuk undang-undang, salah satu ciri peraturan perundang-undangan yang baik itu memperhatikan relevansi antar norma yang satu dengan yang lain, dan norma yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan MK. Soal ambang batas ini sudah clear sebetulnya di pasal 6 ayat 2 itu tidak relevan lagi kalau dilaksanakan di pemilu serentak. Makanya tidak perlu ambang batas di pemilu serentak. Oke, baik. Silakan Mas Toto. Ya, saya pikir saya berharap hal yang sangat krusial seperti ini itu jangan kemudian dimasukkan dalam voting paket. Kalau terjadi dalam voting paket akan terjadi negosiasi yang sifatnya tidak substansial lagi. Ada partai-partai yang terpaksa menerima angka tertentu supaya parliamentary threshold turun misalnya. Itu yang saya harapkan misalnya Pak Ketua begitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua sederhana saja, lagi-lagi gunakan akal sehat lah. Apakah misalnya apa yang disebut dengan threshold selama ini sudah berhasil membuat presiden lebih leluasa atau tersandera? Itu silakan dijawab. Kalau memang membuat lebih tersandera, ya kita hapus. Kalau ternyata memang membuat presiden sekarang lebih luasa, kita teruskan. Yang kedua, ya coba saja lihat satu pun negara di dunia. Apakah ada yang menggunakan logika seperti apa yang diperdebatkan oleh RUU Pemilu atau tidak? Jangan berlindung kemudian mengatakan demokrasi kita Pancasila berbeda dengan semua negara yang lain. Itu bahasa yang kemudian sering digunakan supaya kemudian masyarakat tidak melihat rasio-rasionalitas yang ada dalam perjalanan sejarah
kebangsaan yang bisa kita belajar dari negara lain. Dan kuatnya presidensial itu bukan karena banyaknya dukungan partai, tapi kuatnya kepemimpinan seorang presiden yang didukung oleh rakyat dengan program-programnya. Jadi itu sesungguhnya penguatan sistem presidensial. Semakin banyak dukungan partai tapi tidak bisa memimpin, maka dengan sendirinya akan hancur. Tapi begitu sebaliknya. Kita sudah harus kami tetap melihat threshold itu penting, 20% ukurannya udah biasa untuk menghasilkan presiden yang cocok untuk Indonesia 2019. Dan saat ini Pak Jokowi kami dukung. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Baik, selamat untuk melanjutkan rapat. Terima kasih sudah sempat mampir. Silakan lanjutkan ke DPR untuk rapat Pansus, Pak Ketua dan para anggota Pansus. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Perdebatan syarat mengajukan presiden itu penting, namun reformasi sistem partai politik jauh lebih genting. Kita butuh calon presiden dari negarawan hebat, tapi kemunculan mereka meniscayakan sistem politik yang sehat. Tapi disitulah justru masalah kita. Parpol lebih sering berpisah, bukan kepanjangan tangan aspirasi warga. Pro kontra soal ambang batas hanya soal teknis sirkulasi elit belaka. Jika watak parpol masih tertutup, dan rakyat direduksi hanya soal suara. Saat pohon politik justru paling tidak demokratis, sudah pasti hasilnya tak akan berbuah manis. Ambang batas pencalonan presiden hanya menjadi relevan dan strategis jika sistem parpol sudah semakin demokratis. Selama partai politik kita masih dikelola layaknya usaha keluarga, semua akan sama saja, tak terlalu mengubah apa-apa. Redam semua amarahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan. Dan cobalah hadapi dengan hati yang dingin. Dipersembahkan oleh